Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 76, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-pura Culun. Ryan berpikir bahwa dia tidak akan kesulitan menahan kaki Ariel, tetapi ketika kekuatannya mengenai, Ryan melihat perubahan yang luar biasa, dibandingkan dengan imajinasinya, jauh lebih kuat. Ariel menendang lagi saat dia jatuh. Ryan mundur 3 langkah berturut-turut, berdiri di tempat dengan kosong. Seluruh lapangan tinju terdiam. Ketika petarung lain di samping ring melihat pemandangan ini, mata mereka melebar. Rasanya seperti melihat hantu. Aku tidak percaya. Paksa kembali Ryan. Orang ini benar-benar memaksa Ryan kembali. Ryan sangat kuat dan tidak pernah bertemu lawan seperti ini. Meskipun dia tidak kalah, tetapi dia mundur 3 langkah berturut-turut. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipercaya orang. Ariel mendarat dan membanting keluar dari ring dengan suara keras. Apakah yang kamu katakan itu penting? Ariel berkata dengan ringan. Bagaimana Ryan? Ariel sengaja berkata untuk mengingatkan Ryan. Selama dia bisa mendorongnya mundur 1 langkah, dia akan mengakui kekalahan, tetapi sekarang, dia telah mundur 3 langkah. Melangkah ke bawah ring tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berkata kepada staf, "Saya tidak ingin uang untuk permainan ini." Staf itu tampak marah, dan Wahyudi akan tahu tentang masalah ini dan menyalahkannya. Dia harus bertanggung jawab penuh. Ariel menghela nafas lega. Jika Ryan menolak untuk menerima dan terus bertarung, dia mungkin harus dibawa pergi dari ring tinju hari ini. Tangannya mati rasa. Kecerobohan Ryan membuatnya menemukan peluang. Orang ini, saya khawatir dia bisa melawan Arjun selama beberapa ronde, yang benar-benar menakutkan. Ariel turun dari ring dan berjalan menuju pintu. Staf tidak berani berhenti, jadi mereka hanya bisa membiarkan Ariel pergi. Ketika Bimo dan Rehan melihat ini, mereka dengan cepat mengikuti Ariel. Ketika dia sampai di jalan, Ariel melepaskan topengnya. Bimo dan Rehan sudah berjalan ke sisinya. Bagaimana? Apakah kamu perlu pergi ke rumah sakit? Meskipun Bimo terkejut dengan kekuatan Ariel, dia tahu bahwa Ariel pasti terluka. Ariel menggelengkan kepalanya dan berkata, "Antar aku pulang." Apakah kamu benar-benar tidak perlu pergi ke rumah sakit? Apakah kamu yakin? Apakah tanganmu baik-baik saja? Jaraknya lebih dekat, Bimo dapat melihat Ariel. Jabat tangan dan 3 pertanyaan berturut-turut mengungkapkan keprihatinannya terhadap Ariel. Ariel tersenyum dan berkata, "Kamu bisa pergi ke rumah sakit kapan saja, tapi malam ini adalah hari yang spesial." Di kantor Wahyudi, ketika dia mengetahui bahwa ada seorang yang bisa menggerakkan Ryan ke belakang, dia tidak mempercayai masalah itu pada awalnya, dan dia tidak berpikir itu luar biasa sampai dia yakin bahwa itu benar. Meskipun Wahyudi sangat tidak puas dengan sikap bahwa Ryan tidak berada di bawah kendalinya, Wahyudi harus mengakui kekuatan yang kuat dari Ryan. Inilah sebabnya mengapa Wahyudi akan memaafkan Ryan. Orang yang kuat secara alami memiliki kesombongannya, meskipun dia tidak bisa mematuhi perintah, tetapi bisa bertahan di ring tinjunya, itu masih sedikit mengancam. Dan sekarang, ada seseorang yang lebih kuat dari Master Ryan, yang tidak diragukan lagi merupakan potensi krisis bagi Wahyudi. Segera kirim seseorang untuk memeriksa detailnya. Dalam sehari, saya ingin semua informasinya, perintah Wahyudi. Saudara Wahyudi, video pengawasan arena tinju telah direkam. Apakah Anda ingin melihatnya? Tentu saja Anda harus melihat pertanyaan omong kosong yang Anda ajukan. Ryan kembali. Saat layar video muncul, ekspresi Wahyudi menjadi lebih dan lebih serius. Dalam hal bentuk tubuh, ada kesenjangan yang sangat besar antara dia dan Master Ryan,
tetapi kekuatannya tidak lebih lemah dari Master Rian. Terutama ketika Wahyudi melihat adegan mundur dengan mulus ke tepi ring, dia merasa lebih luar biasa. Dengan kekuatan yang begitu kuat seperti Master Rian, dia mampu melawan dengan tiba-tiba, yang tidak lagi dilakukan orang biasa. Di mata Wahyudi, orang ini, setelah mengetahuinya, bisa dapat jadi ancaman untukku, cari saja kesempatan untuk membunuhnya, sama sekali tidak boleh membiarkan ancaman seperti itu ada. Wahyudi berkata dengan dingin. Ariel tidak tahu bahwa dia telah menjadi target Wahyudi. Setelah pulang ke rumah, Ariel mandi dan kembali ke kamar. Dia terkejut melihat lantai sudah tidak ada bantal dan tikar, tetapi dipindahkan ke tempat tidur. Kaori tidur menyamping dengan membelakangi Ariel, dan Ariel tidak tahu apakah dia tertidur, tapi itu adalah sebuah pertanda. Tahun ini, 3 tahun kemudian, dia akhirnya memiliki hak untuk tidur bersama Kaori. Begitu dia berbaring di tempat tidur, Ariel mendengar Kaori berkata, "Kamu tidak boleh melewati garis merah." Pada awalnya, Ariel tidak bisa menjelaskan sampai dia melihat benang merah dijahit di sprei. Ariel tercengang. Kaori benar-benar menjahit benang merah di sprei, meskipun miring, itu jelas terbagi. Kapan tidak ada garis merah? Itu tergantung pada kinerjamu. Wajah Kaori memerah, dan telapak tangannya berkeringat. Meskipun dia dan Ariel telah tinggal di kamar yang sama selama 3 tahun. Tapi itu adalah pertama kalinya baginya bahwa mereka berdua tidur bersama begitu dekat. "Bagaimana jika kamu yang melewati batas?" kata Ariel. "Bagaimana saya bisa melewati batas? Kamu terlalu banyak berpikir," kata Kaori dengan tegas. Ariel tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, dan saat itu mereka berdua tertidur. Saat malam larut, posisi Kairi berubah ini di luar kendalinya. Tapi untuk Ariel, selama dia tidak melewati batas. Adapun postur Kaori setelah bangun tidur, dia tidak bisa mengendalikannya. Ketika Kaori bangun pada pukul 6 keesokan harinya, dia melihat Ariel. Dia tetap di posisi semula, dan dia merasa lega. Setelah bangun dan mandi, Kaori menyadari bahwa Ariel masih terbaring di tempat tidur. "Apakah kamu tidak enak badan? Apakah kamu tidak mau olahraga pagi hari ini?" Kaori bertanya. "Saya lagi malas," Ariel berkata. Kaori berjalan ke tempat tidur dan langsung meraih tangan Ariel. Dia berkata, "Aku tidak terbiasa tanpamu." Ariel berkeringat dingin di punggungnya, tetapi ekspresinya sama. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, aku kan pergi mencuci muka dan menyikat gigi dulu," tapi untuk Ariel hari ini sangat sulit untuk dikatakan. Setelah menyelesaikan 2 tugas sehari-hari ini, keringat di punggungnya telah membasahi pakaiannya. "Ada apa denganmu hari ini? Kamu berkeringat pagi-pagi?" Kaori melihat tanda air di punggung Ariel begitu mereka bersua keluar dari rumah. Kaori bertanya aneh, "Apakah kamu tidak merasakan cuacanya agak gerah?" kata Ariel. Cuaca memasuki musim panas, dan memang berisik, tetapi Gunung Puncak di pagi hari sangat sejuk, dan Kaori tidak terlalu memikirkannya. Mungkin perasaan fisik setiap orang berbeda. "Ayo pergi." Rute antara mereka berdua berjalan dari lereng gunung ke puncak gunung. Jalan gunung berkelok-kelok, dan jaraknya tidak jauh berbeda dengan rute lari sebelumnya. Setelah mencapai puncak gunung, hal favorit Kaori adalah menghembuskan nafas 3 kali. Tapi dia sedikit gelisah hari ini, dan dengan ragu memegang tangan Ariel di pagi hari, tapi ini bukan peningkatan yang nyata untuknya. Sekarang mereka tidur di ranjang yang sama dengan Ariel. Kaori berharap hubungan antara mereka berdua akan semakin dalam secara bertahap, meskipun tidak dapat dilakukan dalam semalam, pengembangan bertahap juga diperlukan. Dan dia tahu bahwa jika dia tidak mengambil langkah ini, Ariel tidak akan melakukannya, karena Ariel peduli dengan perasaannya dan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak nyaman padanya tanpa persetujuannya. Diam-diam mondar-mandir di dekat Ariel, Kaori menunjuk ke Bogor di bawah gunung dan berkata, "Saya benar-benar ingin memenuhi syarat untuk mengabaikan Bogor di sini. Terima kasih. Sayangnya, pemandangan di sini tidak cukup indah," kata Ariel. "Di mana yang begitu indah?"
Kauri bertanya dengan curiga. Ariel mengangkat jarinya ke utara dan berkata, ada sebuah kota bernama Bandung di sana. Kauri melihat kesempatan itu, berpura-pura secara tidak sengaja menamparkan tangan Ariel, lalu menjabat tangannya dan berkata, kamu punya hati. Itu sangat besar, Bandung adalah ibu kota kekuasaan. Keluarga Wijaya ingin pergi ke Bandung untuk pengembangan, jadi bagaimana mereka bisa memenuhi syarat? Karena ketegangan, Kauri tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan meremas tangan Ariel dengan erat. Rasa sakitnya tak tertahankan, tetapi Ariel memiliki senyum di wajahnya. Dibandingkan dengan rasa sakit, pencapaian berpegangan tangan bukanlah apa-apa. Suatu hari, aku akan membawamu ke sana untuk melihat pemandangan yang berbeda, kata Ariel. Aku percaya padamu. Kauri memandang Ariel dengan tulus. Hari ini, mereka berdua tidak berlari menuruni gunung, tetapi berjalan bergandengan tangan, melihat pemandangan hijau gunung puncak di sepanjang jalan, dan suasana cinta menyebar di antara keduanya. Setelah sarapan, Ariel dan Kauri berdiri di samping mobil, keduanya dalam posisi kopilot. Apa yang kamu lakukan? Kauri bertanya dengan bingung. Bersambung.